Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Nurfadila dengan NPM 201230052. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai pengolahan citra digital. Mari kita simak pembahasannya. Apa itu citra? Nah, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Citra itu apa sih? Citra itu sebenarnya cuma gambar yang terbentuk dari banyak titik kecil. Setiap titik menyimpan seberapa terang atau gelap cahaya di tempat itu. Nah, kalau citranya digital, semua nilai terang dan gelap tadi disimpan sebagai angka. Nah, selanjutnya, kenapa citra perlu diproses? Ada dua alasan utama. Yang pertama, untuk manusia. Misalnya, untuk memperjelas foto röntgen, untuk memperbaiki gambar satelit, atau untuk merapikan foto yang buram. Lalu yang kedua, untuk mesin. Contohnya, sistem membaca plat nomor, kendaraan otonom mendeteksi jalur, dan robot pabrik mengenali objek. Jadi, pengolahan citra itu bukan cuma bikin gambar jadi bagus, tapi juga memungkinkan mesin memahami dunia visual. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis citra digital. Ada 3 jenis citra utama. Yang pertama adalah binary image, cuma 0 dan 1 atau putih dan hitam. Yang kedua ada grayscale, 256 tingkat keabuan dari hitam total sampai putih terang. Lalu yang terakhir ada RGB color. Tiap pixel punya komponen R, yaitu red, G, green, dan B, blue. Total 24 bit per pixel. Inilah format kamera digital modern. Mata manusia, kamera biologis paling canggih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang menurutku seru banget. Untuk memahami pengolahan citra digital, kita perlu ngerti dulu bagaimana mata kita memproses gambar. Di dalam mata ada beberapa bagian penting yang bekerja sama, yaitu lensa akan menyesuaikan bentuknya supaya kita bisa fokus pada objek. Lalu ada pupil, membuka dan menutup untuk mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Semua cahaya itu kemudian jatuh ke retina, yang berfungsi seperti sensor gambar kita. Di retina ada 2 jenis sensor. Yang pertama adalah cons yang bertugas mengenali warna dan bekerja dengan baik di siang hari, serta rods yang sangat peka terhadap cahaya redup tetapi tidak menangkap warna. Jumlahnya luar biasa. Cons sekitar 6-7 juta, sementara rods bisa mencapai 75 hingga 150 juta. Gila ya, mata kita punya sensor sebanyak itu, padahal ukurannya kecil. Nah, ada satu lagi nih, area bernama fovea, tempat cons paling rapat. Disinilah ketajaman visual manusia jadi paling tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai adaptasi cahaya dan ilusi visual. Mata manusia sangat fleksibel. Saat gelap, kita mengandalkan rods, dan saat terang, kita menggunakan cons. Namun, mata hanya bisa membedakan sekitar 20 tingkat kecerahan dalam satu kondisi. Sehingga, ketika kita masuk ruangan gelap setelah berada di luar, kita membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Ada pula ilusi visual, seperti match band effect, di mana batas terang-gelap tampak lebih kontras dari kenyataannya. Dan simultaneous contrast ketika dua objek dengan intensitas sama terlihat berbeda karena latar belakangnya. Nah, berbagai efek inilah yang sering dimanfaatkan dalam algoritma pengolahan citra. Cahaya dan spektrum elektromagnetik. Cahaya yang dapat kita lihat hanyalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik, yaitu rentang energi yang merambat sebagai gelombang, mulai dari gelombang radio yang panjangnya seperti ular raksasa, hingga sinar gamma yang pendeknya hampir seperti bisikan energi. Dari seluruh rentang itu, mata kita hanya menangkap panjang gelombang sekitar 0,43 hingga 0,79 mikrometer. Dalam pengolahan citra, kita tidak hanya mengandalkan cahaya tampak, tetapi juga memanfaatkan X-ray, infrared, radar, ultrasound, dan bentuk energi lainnya. Semuanya tetap dianggap sebagai citra, perbedaannya hanya terletak pada jenis gelombang yang digunakan untuk menangkap informasi. Setelah memahami cara kerja mata, kita beralih ke versinya yang dibuat manusia, yaitu sensor digital.
Ada beberapa jenis sistem sensor yang digunakan kamera. Yang pertama adalah single sensor, bekerja dengan satu fotodiode yang digerakkan secara mekanis, mirip cara kerja scanner drum. Lalu ada sensor strip, deretan sensor panjang yang dipakai pada scanner flatbed, pemetaan udara, hingga alat medis seperti CT scan. Dan yang paling umum adalah sensor array seperti CCD atau CMOS yang membentuk grid dua dimensi. Ini yang ada di kamera ponsel dan kamera digital modern, dengan resolusi yang bisa mencapai ribuan piksel dalam satu sisi. Sampling dan quantization. Sampling dan quantization adalah dua langkah penting yang membuat gambar dunia nyata bisa berubah menjadi citra digital. Prosesnya dimulai dari sampling, yaitu memecah gambar terus-menerus menjadi grid pixel seperti membentangkan jaring halus untuk menangkap detail. Setelah itu masuk ke tahap quantization, di mana setiap pixel diberi nilai intensitas yang tadinya bersifat kontinu, lalu dibatasi menjadi tingkat tertentu, misalnya 256 level. Nah, dari gabungan dua proses ini, lahirlah matriks angka yang kita kenal sebagai citra digital. Kalau sampling terlalu rendah, gambar mulai terlihat pecah seperti blok-blok besar, sementara quantization yang terlalu rendah bisa menimbulkan efek posterisasi, membuat gradasi halus berubah menjadi langkah-langkah kasar. Resolusi spasial dan resolusi intensitas. Resolusi spasial dan resolusi intensitas adalah dua hal yang sangat menentukan seperti apa kualitas sebuah citra digital. Resolusi spasial menggambarkan seberapa banyak piksel yang menyusun gambar. Semakin padat jumlah pikselnya, semakin tajam detail yang bisa ditangkap. Ibarat melihat dunia melalui jendela dengan lebih banyak kotak kecil. Setiap kotaknya membawa potongan informasi yang membuat keseluruhan gambar tampak lebih utuh. Di sisi lain, ada resolusi intensitas, yaitu jumlah level keabuan atau tingkat kecerahan yang dapat dibedakan oleh tiap piksel. Semakin banyak level yang tersedia, semakin halus transisi dari gelap ke terang, gradasi bayangan, tekstur lembut, atau perubahan cahaya yang pelan akan terlihat jauh lebih natural. Kedua hal ini sangat penting ketika kita memilih format gambar, memahami kualitas sensor kamera, atau bahkan saat memproses citra untuk analisis lebih lanjut. Tanpa resolusi spasial yang cukup, detail bentuk bisa hilang. Dan tanpa resolusi intensitas yang baik, gambar bisa terasa datar dan kehilangan nuansa. Jadi keduanya bekerja berdampingan untuk memastikan citra digital bukan sekedar gambar, tetapi representasi yang mendekati pengalaman visual manusia. Sebagai penutup, seluruh perjalanan tadi sebenarnya membangun satu jembatan utuh dari dunia nyata menuju representasi digital yang bisa diproses komputer. Kita mulai dari memahami apa itu citra, sekadar pantulan dunia yang diubah menjadi informasi visual, lalu menelusuri bagaimana mata manusia memecah, menangkap, dan menafsirkan cahaya. Dari sana, kita melihat bagaimana cahaya sendiri adalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang jauh lebih luas, sebelum akhirnya masuk ke ranah sensor buatan, yaitu single sensor, sensor strip, hingga sensor array yang bekerja seperti ladang kecil penuh penangkap cahaya. Setelah citra ditangkap, ia harus melewati tahap digitalisasi, sampling untuk memotret struktur ruangnya, quantization untuk memadatkan nilai intensitasnya, hingga akhirnya berubah menjadi deretan angka yang tampak kering, tapi sebenarnya memuat seluruh jejak dari apa yang kita lihat. Semua konsep ini adalah fondasi besar yang menopang teknik-teknik lanjutan seperti filtering, edge detection, segmentasi, dan berbagai trik lain yang membuat komputer mampu melihat. Tanpa memahami dasarnya, teknik-teknik itu hanya terasa seperti sulap. Dengan fondasi yang kuat, kita mulai melihatnya sebagai logika yang indah. Cara lain bagi mesin untuk memahami dunia melalui cahaya dan angka. Nah, mungkin itu saja beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengolahan citra digital. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.